Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini Aswaja kelas 9 dibuka halaman 15. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah memahami apa sebab timbulnya firqah. Sekarang siapakah firqah yang berpengaruh di dalam Islam? Nah, ini kalau dibaca di panjang lebar banyak ini. Kita ambil kesimpulannya aja. Yang pertama, yang pertama kemarin saya sudah jelaskan adanya firqah itu adalah di masanya Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ketika saling perang, saling hujah atau sampai terjadi perang di antara mereka yang disebut dengan perang Siffin. Nah, ketika dari perang Siffin ini timbullah namanya firqah. Firqah yang pertama di sini adalah halaman 15 Khawarij. Siapakah kaum Khawarij atau firqah Khawarij? Itu adalah kaum yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, di mana ketika itu Sayyidina Ali sedang berperang dengan Umar bin As dari di mana Umar bin As itu utusan panglima daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika terjadi percekcokan, peperangan, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, sudah saya jelaskan kemarin. Terjadilah tahkim di antara mereka. Ya, di perang Siffin itu hampir pasukan Umar bin As ini kalah. Tapi sebelum kalah mereka itu meletakkan Al-Qur'an di atas tombak dan mengatakan kembalikanlah ajaran Islam kepada Al-Qur'an. Akhirnya Sayyidina Ali maksa untuk memerangi, tapi dari golongan Sayyidina Ali bilang, kalau kau memaksakan untuk berperang dengan Umar bin As, maka kami akan saya bunuh, katanya golongan Sayyidina Ali, sebagaimana kami membunuh Utsman bin Affan. Itu yang terjadi. Nah, ini Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali ketika perang Siffin dulu. Ya, dimana pada waktu itu mereka itu dipimpin oleh Al-As bin Qais Al-Kindi, kemudian Mas'ar ibnu Fudaki Al-Tamami, dan yang terakhir Zaid bin Hasan At-Tafail. Mereka bertiga adalah merupakan pelopor keluarnya orang-orang dari kelompoknya Sayyidina Ali. Ya. Sama, apakah mereka Islam, Ustaz? Islam. Bukan guys, mereka Islam semuanya. Tuhannya ya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tapi ajarannya nanti ajarannya yang beda ya. Mereka menafsiri sendiri, menakwil sendiri, yaitu. Kemudian golongan Al-Muhakimiyah, yaitu golongan yang dimana dulu itu ya, ketika Umar bin As berselisih dengan Sayyidina Ali di perang Siffin, itu terjadilah tahkim. Tahkim itu apa ya? Dari golongan Sayyidina Ali mengutus, kemudian dari golongan Muawiyah mengutus satu orang untuk bermusyawarah, di mana yang diutus di zamannya dari golongan Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Umar bin As, sedangkan dari golongannya Sayyidina Ali kalau nggak salah Abu Musa. Kalau nggak salah ini di sini nggak ada. Akhirnya terjadilah tahkim di mana mereka sama-sama tidak mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah, tidak mengangkat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, orang yang tahkim ini akhirnya keluar disebut dengan golongan Al-Muhakimiyah, di mana dipelopori adalah Abdullah ibnu Al-Kawa, Attab ibnu Al-Anwar, Abdullah bin Wahab Ar-Razi, Urwah bin Jarir, Yazid bin Abi Asim Al-Muharibi, dan Harkus ibnu Zahir Al-Bahili. Semuanya ini orang Islam ya, semuanya orang Islam. Kemudian golongan ya dari Khawarij ini ya, dari golongan Khawarij itu terbagi menjadi beberapa macam. Kemudian dua Khawarij Az-Zariqah, yaitu kelompok pendukung Abu Rashid Nafi ibnu Al-Azraq ya, memberontak terhadap pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Sama dan tadi itu. Jadi intinya dari golongan yang keluar dari Sayyidina Ali itu disebut Khawarij. Setelah Khawarij ini pecah lagi ya. Ada Muhakimiyah,
Kemudian ada Az-Zariqah, semuanya gak suka sama Sayyidina Ali. Ya bukan hanya Sayyidina Ali, semuanya gak suka sama Muawiyah, Umar bin As, dan juga tidak suka sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bisa diperhatikan sendiri. Kemudian Khawarij An-Najdad Az-Ziriyah, ya sama ya. Mereka berpencar, pindah-pindah tempat. Ya ketika mereka nyampe ke tempat itu, mereka buat golongan sendiri, thariqah sendiri. Ya. Kemudian Khawarij Al-Baihasiyah, yaitu kelompok bahasa adalah kelompok yang mengikuti pendapat Abu Baihas Al-Baisam Ibnu Jubair, salah seorang yang berasal dari suku Bani Sa'ad Dubaiyah. Di masa pemerintahan Khalifah Al-Walid, Baihas selalu dicari-cari oleh Al-Hajjaj. Baihas berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Madinah, namun dapat ditangkap oleh Utsman Ibnu Hayyan Al-Muzani. Sementara menunggu keputusan Khalifah Al-Walid, Baihas dipenjarakan dan kemudian dilaksanakan hukumannya dengan memotong kedua tangan dan kakinya dan kemudian dibunuh. Ini ya mungkin karena menentang kepada Al-Hajjaj. Ya, kemudian Khawarij Al-Jaridah. Kelompok Al-Jaridah adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdul Karim Al-Araj yang ajarannya mirip dengan Najdiyah. Araj adalah sahabat dekat Baihas, namun kemudian memisahkan diri dan mendirikan kelompok tersendiri. Apa itu Ustaz? Kok bisa jadi kelompok-kelompok? Ya gitu nak. Ya, kalau zamannya Nabi itu sudah ada namanya orang yang mengaku-ngaku Nabi, namanya Musailamatul Kadzab. Itu orang yang mengaku Nabi di zamannya Rasulullah, tapi akhirnya dibunuh pada masanya ketika Rasulullah meninggal. Gantilah Khalifah Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar ini dibunuh Musailamatul Kadzab ini. Ya sudah ada, ini juga sama ya. Setelah Rasulullah di golongan Khawarij tersendiri sudah terpecah-pecah menjadi banyak macam ini. Ya, kemudian ada 6, yang keenam adalah Khawarij As-Sa'libah. Pendiri kelompok ini adalah Sa'libah Amir yang dahulunya berpendapat dengan Abdul Karim Ibnu Marad dalam beberapa hal, yang diantaranya tentang posisi anak. Menurut golongan As-Sa'libah ini anak kecil itu sebelum mereka balik, ya walaupun mereka berbuat dosa, berbuat baik, itu nggak ada pengaruh sama orang tua. Ya, Islamnya masih belum Islam, imannya masih belum iman sebelum mereka balik. Ini pendapat Khawarij dari Sa'libah. Ya, kalau mereka nanti dewasa, balik, ya sudah mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan sampai keluar haid, baru dia itu nanti tanggung jawabnya orang tua, katanya dari golongan ini. Kemudian kelompok Ibadiyah, yaitu kelompok ini adalah pengikut Abdullah ibnu Ibad yang memberontak terhadap pemerintahan Marwan bin Muhammad. Karena itu Abdullah bin Muhammad ibnu Abdiyah mengirim pasukan untuk menumpasnya, dan Ibad tewas dalam pertempuran di desa Tabalah. Ini dulu itu sama-sama Islam semua ini ya. Islam, Tuhannya ya Allah, baca syahadat. Tapi mereka ajarannya beda. Menentang kadang pemerintah. Ya akhirnya dicari dan dibunuh. Kemudian dari Khawarij juga ada Khawarij As-Sariyah. Ini bagian ke-8 adalah nama kelompok yang mengikuti ajaran Zaid ibnu Safar. Ajaran yang disampaikan memiliki perbedaan dengan kaum Khawarij lainnya seperti Az-Zaraq. Ini pokoknya beda-beda pendapat mereka itu beda-beda, ajaran mereka beda-beda. Ya, tahu seperti apa ajarannya? Ya beda dengan ajaran Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan umat Islam ini nanti akan terpecah menjadi 73 ya. Yang selamat itu hanya satu. Siapa yang selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, paham? Ahlus sunnah wal. Oleh karena itu kalian itu beruntung di sekolah di SMP Nurul Huda ini, di mana pengasuhnya, gurunya semuanya rata-rata Ahlus sunnah wal jamaah, dan ajarannya yang dikedepankan adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus? Sudah kalian belajar di kelas 8, usah diulang lagi. Kemudian ada kaum Murji'ah. Yang kedua setelah Khawarij ada kaum Murji'ah. Murji'ah ini terbagi menjadi dua, ada Murji'ah mudarat, ada Murji'ah ekstrim. Di mana kaum Murji'ah itu tokoh-tokohnya adalah pendiri Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ini Murji'ah yang pertama. Kemudian Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa orang ahli hadis.
Kaum ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tapi dihukumi dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Allah akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka selamanya. Ini enggak murji'ah yang mudarat yang biasa, yang tidak ekstrim. Kebalikannya itu adalah ekstrim nanti. Itu murji'ah yang ekstrim. Ya, ini enggak benar juga, enggak salah ya, enggak salah. Kemudian ada murji'ah ekstrim. Ini kalau murji'ah ekstrim ini kalian perhatikan. Ini nanti dari murji'ah ekstrim ini banyak macam-macamnya, bagiannya. Nah, di antara golongan ekstrim ini yang belas adalah yaitu golongan yang mengikuti pemikiran Jam Ibnu Safwan. Menurut golongan ini orang Islam yang percaya pada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir. Orang mengaku Islam tapi mulutnya mengatakan kekafiran, dia itu tidak dikatakan kafir. Ini yang ekstrim. Atau dia itu pergi ke gereja, nyembah gereja, ya, tapi hatinya Islam, tetap Islam. Ini menurut murji'ah yang ekstrim. Atau kalian orang Yahudi nyembah seperti menyembah patung tapi hatinya Islam, iman kepada Allah, tetap dikatakan Islam, tetap dikatakan iman. Menurut golongan murji'ah yang ekstrim ini, ya mulutnya mengatakan hatinya tidak, seperti itu. Ini sesat kalau ini sesat menyesatkan bahwa orang-orang ke gereja menyembah mereka tapi hatinya saya tetap menyembah Allah, minta apa contohnya. Ini menurut golongan murji'ah ekstrim ini dikatakan tetap Islam karena hatinya tetap iman kepada Allah, ya. Tapi anggota zahirnya menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah jadi orang Kristen, Yahudi, ya naudzubillah summa naudzubillah. Dan dari bagian murji'ah ekstrim ini banyak, ada golongan solihin, ada golongan Yunusiyah, Ubaidillah. Tinggal kalian baca sendiri ya. Ini adalah pertemuan untuk kali ini cukup karena waktunya sudah 13 menit. Nguploadnya lama nanti ya. Ya mungkin itu aja anak-anakku sekalian. Ini sampai halaman 20. Sampai halaman 20 untuk pertemuan kali ini. Saya kasih tugas kalian hanya sedikit aja, tak kasih tugas hanya 20 ya, 20 dari halaman 29 uji kompetensi dari nomor 1 sampai nomor 20, tidak sampai selesai ya. Dari nomor 1 sampai nomor 20 itu yang dikerjakan oleh kalian untuk pertemuan kali ini. Sedangkan keterangannya sampai halaman 20. Kalian baca sendiri kalau masih kurang paham, penambahan ilmu, buka lagi buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.